Alkisah dahulu kala, di suatu desa hiduplah sebuah keluarga yang sejahtera. Mereka memiliki seorang anak perempuan cantik jelita yang bernama Bawang Putih. Sang ayah merupakan saudagar kain yang terkenal, sehingga sering berpergian dan meninggalkan keluarganya. Semenjak kepergian sang ibu, Bawang Putih selalu membantu ayahnya untuk mengurus pekerjaan rumah. Terkadang rasa rindu sering membuat Bawang Putih melamun sendirian. Mengetahui hal ini, sang ayah tak tega. Kasihan Putri, dia pasti sangat kesepian semeninggal ibunya. Artinya aku harus mencari seseorang untuk menemani putriku. Nak, ayah, aku tak tahu ayah ada di sini. Kau tak apa? Seandainya dulu ayah sering di rumah, apa ayah? Pasti ibu di sana sudah pergi. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Ini sudah takdir dan yang maha kuasa ayah. Beberapa tahun kemudian, sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang juga mempunyai anak perempuan yang bernama Bawang Merah. Kedatangan Bawang Merah dan ibu disambut bahagia oleh Bawang Putih. Betapa senangnya hati Bawang Putih karena memiliki ibu yang sayang kepadanya dan kakaknya, dan juga selalu menemani dan menjaganya. Keluarga ini kembali hidup bahagia. Namun semua berubah ketika sang ayah pergi bekerja. Ibu tiri dan Bawang Merah menunjukkan sifat aslinya. Si Bawang Merah memiliki sifat sombong dan iri hati. Kepribadian Bawang Merah pun diperburuk karena ibu tiri selalu membanjakan Bawang Merah dengan memberikan apapun yang Bawang Merah mau. Sedangkan Bawang Putih justru dilakukan dengan berbeda. Dia disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Jika pekerjaannya tak beres atau Bawang Putih melakukan kesalahan, maka ibu tiri akan menghukumnya dengan tidak memberikannya makanan. Setiap hari terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian. Hei Bawang Putih, cepat cuci bajuku. Lalu letakkan kami sarapan. Ngerti? Baik, Ibu. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakit yang diderita oleh sang ayah begitu parah. Hal itu membuat Bawang Putih menjadi sedih. Namun apalah daya, takdir berkata lain. Sang ayah meninggalkan Bawang Putih untuk selama-lamanya. Namun ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta sang ayah menjadi milik mereka. Akhirnya orang itu meninggal juga, Ibu. Iya, kita bisa menguasai hartanya. Akhirnya kita bisa jadi kaya raya. Ibu, aku ingin baju baru yang ada di pasar itu. Belilah nak, belilah sesuka kamu. Semenjak kepergian sang ayah, hidup Bawang Putih menjadi semakin sengsara. Tak ada lagi orang yang menyayangi dan membantunya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin semena-mena kepadanya. Dia hanya bisa terus bersabar.
Suatu hari bawang putih pergi ke sungai. Hendak mencuci baju, dia masih mengantuk dan lapar, tubuhnya lemas. Saat mencuci, ia tak sadar selendang kesayangan bawang merah hanyut. Setelah mencuci, ia baru sadar bahwa selendang itu telah hanyut. Bagaimana ini selendang itu hilang? Aku tak boleh pulang. Aku pasti akan mengumpulkan uang sebisa. Akhirnya, bawang putih pergi menyusuri sungai untuk mencari selendangnya. Tuan, maaf mengganggu. Apakah Tuan melihat selendang berwarna hitam? Oh, selendang hitam yang hanyut itu. Kalau tidak salah, ditemukan oleh seorang nenek yang mencuci baju di sana. Bisakah Tuan memberitahuku di mana tempat nenek itu tinggal? Kalau tidak salah, rumah nenek itu berada di atas gunung. Kau ikuti jalan setapak ini, kau akan menemukannya. Bergegaslah bawang putih menuju tempat yang ditujukan oleh sang petani. Tibalah dia di sebuah gubuk yang ditinggali oleh sang nenek. Siapa namamu? Aku bawang putih, Nenek. Aku kemari ingin mencari selendang hitam yang hanyut, Nenek. Oh, selendang itu ternyata milikmu. Aku tadi menemukannya saat cuci baju. Selendang itu sudah aku simpan dengan aman. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Namun, ada syaratnya. Apa syaratnya, Nek? Aku bersedia melakukan itu, asal selendang itu kembali kepadaku. Kau harus membantuku mengurus sawah terlebih dahulu. Baiklah, Nek. Aku bersedia. Dalam seharian, bawang putih membantu sang nenek untuk merawat sawah. Bagi bawang putih, itulah hal yang kecil dan hal yang biasa dia lakukan sehari-hari. Bawang putih, ini selendang yang kau cari. Lalu aku akan memberikanmu sebuah kotak untuk tanda terima kasih. Kotak ini jangan dibuka sebelum kamu sampai di rumah. Baik, Nek. Aku akan menuruti perintah Nenek. Terima kasih ya, Nek. Bawang putih pulang sambil membawa kotak pemberian dari nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Ibu, lihatlah dia. Dia sudah pulang setelah seharian pergi. Pulang juga anak kurang ajar itu, akan kuberi hukuman. Dengar kau bawang putih, sudah berani melawan, sudah pergi tak tahu waktu. Cukup bawang putih, aku sudah tak peduli dengan alasanmu. Bawang putih dipukul habis-habisan oleh ibu tiri. Kotak apa ini? Ibu tiri banting kotak itu ketika semua orang terbelalak karena terkejut melihat isi dari kotak itu. Dari mana kau mendapatkan emas ini? Bawang putih menjelaskan dan menceritakan semua yang terjadi kepada ibu tiri dan bawang merah. Bodoh sekali, seharusnya kamu mengandung kotak yang lebih besar daripada
Keesokan harinya, Ibu Tiri dan Bawang Merah bergegas menuju sungai untuk menghanyutkan selendangnya. Dia berharap bertemu dan diambil oleh sang nenek. Dan benar saja, selendang itu kembali lagi dipungut oleh sang nenek. Aduh, Ibu, kakiku sakit sekali. Aku sudah gak kuat lagi. Ayo kita pulang saja. Bawang merah anakku, bersabarlah. Habis ini kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih mewah daripada bawang putih. Sesampainya mereka di rumah nenek tua itu, mereka berdua disambut dengan baik oleh sang nenek. Kemudian itu Bawang Merah dan Ibu Tiri berpura-pura sedih. Nek, apakah kamu melihat selendang berwarna hitam? Itu milik putri kesayanganku. Oh, itu milik putrimu. Aku tidak sengaja tadi menemukannya di sungai. Sama seperti sebelumnya, nenek itu mau mengembalikan selendangnya jika mereka memenuhi syaratnya. Bu, kalau tidak karena kaya kita tidak akan melakukan seperti ini. Iya nak, benar sekali. Tapi tak apa, habis ini kita akan kaya. Ini kotaknya. Jangan dibuka sebelum sampai di rumah. Baiklah Nek, terima kasih ya Nek. Kau telah memberikan kami. Ya. Bu, kita buka saja kotak itu. Lagian nenek itu tidak bakal tahu. Benar juga ya nak. Baiklah kita buka. Hah? Oh, ini. Sakit. Ibu. Tolong, sakit. Setelah kejadian itu, Bawang Putih pun hidup bahagia dengan perhiasan pemberian nenek. Dia menjadi kaya raya.